Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak surgawi yang bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Berapa pujian yang akan kami persembahkan bagi Engkau, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai dan Tuhan juga akan memimpin setiap kami yang akan melayani Tuhan, baik memimpin pujian dan sinar juga pemimpin musik Tuhan. Dan kami serahkan semua itu kepada kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kita. Melalui pujian kita saat ini, kita akan datang pada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan kekudusan, kudus-kuduslah Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Berapapun harga yang harus kita bayarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama. Kita dikudus dari Tuhan.
Berapa rumahnya harus supaya orang Allah yang hidup selalu senantiasa memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengaku. Kita akan ujian bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuh.
kesempatan ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan bersama-sama di usia kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga berkat yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh memberkati setiap jemaat yang boleh mendengarkan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hari ini, di minggu yang ke-8 kita stay at home. Kita masih bisa beribadah secara online dan kiranya keterbatasan kita bersyukur Tuhan memberikan kita fasilitas yang dapat kita manfaatkan, dan kiranya hal ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tetap dapat beribadah dengan penuh kesungguhan hati, dan kita tetap boleh berjalan mengiring Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, biarlah di tengah kondisi yang berubah ini kita tetap setia berjalan bersama Tuhan, karena kita percaya meskipun segala sesuatu berubah dan beranjak, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan, saya undang kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa, untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengar kembali firman Tuhan. Di saat hari ini juga kami memperingati di mana Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami setiap umat percaya, agar kami dapat hidup mengiring Tuhan sampai akhir langkah kami. Pimpin kami Tuhan dalam pembahasan firman-Mu, agar kami boleh mengerti, anugerahkan kepada kami pengertian, dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan jelas, dan setiap jemaat boleh diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di hari Pentakosta ini, ya, di mana kita memperingati 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana menjadi momentum Roh Kudus diutus untuk menyertai setiap orang percaya. Dan khususnya hari ini, di hari Pentakosta ini, saya ingin membahas satu tema, yaitu bagaimana kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, memiliki satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya yakin memiliki Roh Kudus atau Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita dengan satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu hal yang berbeda, saudara. Saya yakin sebagaimana Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid Tuhan dan menjadi momentum Roh Kudus diutus untuk semua orang percaya, saya yakin setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya baca sedikit dalam Efesus 1 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus menjadi materai kita orang percaya, yang menunjukkan bahwa setiap orang percaya pasti memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya yakin Roh Kudus dicurahkan pada hari peraya Pentakosta waktu itu pada murid-murid Tuhan, pada berbagai macam bangsa. Begitu juga sampai kepada kita yang percaya, bahwa setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya ingin membahas satu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita memiliki satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita memang memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi apakah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus yang kita miliki dalam hidup kita memenuhi kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita melihat begitu banyak sekali pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Dia menyadarkan kita akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa, menuntun kita, menghibur kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan, dan banyak sekali. Tetapi apakah pekerjaan Roh Kudus yang diberitakan di firman Tuhan, kita sendiri pun mengalami dan kita pun menjalani satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah pekerjaannya nyata dalam kehidupan kita? Dan hal ini yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana kita memiliki satu kehidupan yang tidak sekedar mengalami, tapi juga menjalani suatu kehidupan yang
dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hari ini saya akan bahas tentang tema ini. Saya akan membahas tentang apa itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa itu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mengapa kita sebagai orang Kristen memiliki kehidupan yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. 3 hal ini yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita buka satu ayat dalam Alkitab, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 18. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya harap juga saudara di rumah boleh membaca firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan di sini hendaklah, berarti sesuatu yang sebaiknya kita sebagai orang percaya miliki, lakukan. Hendaklah kita memiliki suatu kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Maka hal yang pertama yang saya ajak saudara untuk renungkan bersama-sama, yaitu adalah penuh. Hidup yang dipenuhi. Dalam bahasa aslinya, hidup yang dipenuhi ini bukan berarti kosong, saudara. Seperti gelas yang kosong, yang kemudian diisi oleh air, sehingga menjadi dari tidak ada menjadi ada dan menjadi penuh. Tidak, saudara, karena di awal tadi saya sudah bahas bahwa kita yang percaya, ya, kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Materai itu artinya adalah tanda kepunyaan. Siapa yang berkuasa, dan kita yang percaya memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan di sini dipenuhi, yang pertama bukanlah berarti dari tidak ada menjadi ada, tetapi dipenuhi di sini arti pertama yang kita ingin renungkan adalah berarti dorongan atau tekanan. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, berarti Roh Kudus mendorong hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sama seperti saudara, ilustrasinya kapal, saudara. Kapal berlayar, maka kapal itu berlayar bisa maju karena dia didorong oleh angin. Begitu juga dengan kehidupan kita orang percaya, kita yakin Roh Kudus adalah pribadi yang secara aktif mendorong umat percaya untuk dia hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, ya, membakar semangatnya. Bukankah Roh Kudus dikatakan seperti api yang menyucikan dan juga membakar semangat untuk hidup melayani Tuhan dan hidup bangkit untuk kebenaran. Maka hal yang pertama kita renungkan adalah hidup yang dipenuhi adalah hidup yang didorong oleh Roh Kudus di dalam kebenaran. Dan dipenuhi juga yang kedua berarti suatu kehidupan yang dikuasai atau dikontrol oleh Roh Kudus. Ya. Kita berserah kepada Tuhan bahwa Roh Kudus menguasai hidup kita. Bukan lagi kita yang hidup atas hidup kita, yang berarti aku mau terserah kehendak saya, apa yang saya mau, tetapi kita menyerahkan, sekarang saya berserah, kiranya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan berkuasa, kiranya saya menyerahkan hidup saya, dan kiranya Tuhan mengatur, Roh Kudus mengatur kehidupan saya, dan kiranya Engkau bertahta dalam kehidupan saya. Itulah mengapa di ayat Efesus 5 ayat 18 ini dikatakan dipenuhi dan diperbandingkan dengan seseorang yang mabuk. Ya, saudara, pasti saudara pernah melihat, ya, saudara, bagaimana itu orang yang mabuk. Ketika seorang yang mabuk minum sedikit, ya, saudara, apalagi orang yang sudah biasa minum, maka it's okay. Tapi semakin dia banyak minum, semakin kadar alkoholnya semakin tinggi di dalam darahnya, maka lama-kelamaan dia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dia kehilangan kontrol atas dirinya dan dia mulai melakukan hal-hal yang aneh-aneh, saudara. Ya, bisa menangis, bisa melakukan tindakan agresif, memukul orang, melukai orang, kata-katanya tidak karuan. Bahkan di Alkitab dikatakan orang yang mabuk oleh anggur itu seperti orang yang hidup di dalam hawa nafsu, ya. Tapi kita diperbandingkan bahwa kita hidup di dalam dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kehidupan yang sebaliknya. Sama-sama dikuasai, tetapi di mana alkohol itu dikuasai oleh hawa nafsu, kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, kira-kira gambaran dipenuhi itu seperti ini, saudara. Bukan berarti dipenuhi, saudara merasa aku mau dipenuhi dari kosong, tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak. Tapi bagaimana kehidupan saudara itu dipenuhi berarti
Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mendorong hidup saudara, menguasai, mengontrol hidup saudara, layaknya orang yang dipengaruhi di bawah alkohol. Kalau alkohol dalam hal buruk, negatif, kehilangan kendali. Tapi orang yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia hidup dalam kebenaran, terkendali, taat dalam kebenaran dalam hidupnya. Saudara, bagaimana sih sebenarnya kehidupan yang didorong, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, kita melihat begitu banyak tafsiran, ya, fenomena-fenomena yang orang katakan ini adalah tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi hal yang tidak pernah dapat keliru, ya, dari tanda seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13, suatu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka saudara, tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus, jika saudara hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah jika saudara hidup dalam kebenaran. Karena ini adalah hal yang pasti dikerjakan oleh Roh Kudus. Seperti beberapa minggu lalu kita bahas, tidak mungkin ada suatu kehidupan yang berbahagia, diberkati, jika lepas dari kepada kebenaran. Maka itu Roh Kudus selalu memimpin setiap orang percaya umatnya untuk hidup di dalam kebenaran. Dia adalah pribadi yang aktif bekerja, mendorong dan berusaha menguasai hidup kita untuk kita hidup taat, mengasihi Tuhan, berkorban, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Saudara, ketika kita berbicara mengenai hidup dalam kebenaran, ya, nyatanya saudara, hidup dalam kebenaran adalah hal yang sulit sekali. Dan tidak mungkin kita dapat hidup dalam kebenaran jika Tuhan tidak mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita umat percaya. Mustahil saudara. Kalau saudara bilang baik, itu beda lagi ceritanya saudara. Kalau baik, ya baik dalam pandangan manusia, itu banyak orang baik di dunia ini. Tapi ketika berbicara mengenai kebenaran, hidup benar, bagaimana aku bisa hidup benar seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu adalah hal yang berbeda. Dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya untuk memampukan kita dan menolong kita hidup, menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita berbicara mengenai agama, ya, berbagai macam agama mengatakan kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan hal ini, beribadah, setia. Bahkan di musim-musim corona ini, semua agama berkata kamu harus bertobat, kamu harus berbalik, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi masalahnya saudara, kita sebagai manusia, kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, agama selalu bilang harus. Tapi nyatanya kalau kita bercermin, banyak hal yang benar yang seharusnya kita lakukan, kita gagal total dalam melakukannya. Itulah mengapa saudara, Tuhan mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab hanya Dialah yang dapat memampukan kita dan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Maka satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu kehidupan yang nyata, bahwa Roh Kudus bekerja, mendorong, menguasai orang itu untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara, jika kita berbicara mengenai kebenaran, begitu banyak hal yang dapat kita kupas, ya saudara. Mungkin salah satu yang sangat jelas sekali, yang menjadi tanda seseorang hidup dalam kebenaran, di mana Roh Kudus mengerjakan perubahan dalam hidupnya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23,
yang berkata buah roh, ya saudara, kesatuan yaitu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka saya yakin seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya adalah hidup dalam kebenaran yang akhirnya tampak daripada buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupannya. Saya yakin kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah sesuatu yang mengawang-awang, yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata, yang real. Bagaimana orang itu tampak terpancar kasihnya, pengendalian dirinya, ya, kemurahannya, kebaikannya, buah-buah yang nyata dalam kehidupannya. Saya teringat dalam Kisah Para Rasul 2, di mana Petrus waktu itu membawakan firman Tuhan dan 3.000 orang percaya bertobat. Maka di situ dikatakan bahwa orang-orang yang pertama kali percaya itu, mereka bersekutu, mereka bertumbuh membaca firman Tuhan, dan yang luar biasa dikatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlahnya dan mereka disukai oleh orang-orang karena mereka memang menunjukkan buah. Dan saya yakin setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti ada suatu perubahan. Ya, kadang ada orang bilang ya, itu kenapa sih orang Kristen kok kayak begitu sikapnya ya? Tunggu dulu saudara. Karena saya yakin setiap orang Kristen pasti ada perubahan yang Roh Kudus kerjakan. Saudara bandingkan dari sebelum dia bertobat saudara. Pasti ada perubahan. Kecuali kalau tidak ada perubahan saudara, perlu dipertanyakan. Tidak ada yang sempurna. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi ada suatu buah-buah pertobatan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang tidak dapat dipalsukan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, engkau dapat melihat seseorang, itu engkau dapat lihat daripada buah-buahnya. Ya, banyak barang bisa palsu, tas bisa palsu, ya, banyak barang-barang KW, tetapi satu hal yang tidak dapat dipalsukan adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah. Ya, itulah menjadi perenungan kita. Jangan sampai kehidupan rohani kita menjadi satu kepalsuan. Tapi biarlah Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita, mengerjakan satu pekerjaan yang mendorong dan juga menguasai hidup kita sehingga kita boleh berbuah dalam kehidupan kita. Ya. Tidak mungkin seseorang dapat hidup benar. Tidak mungkin seorang dapat berbuah yang Tuhan pandang begitu indah jika Roh Kudus tidak hadir dalam kehidupannya. Itulah mengapa kita begitu bersyukur. Tuhan katakan, adalah lebih baik aku pergi, sebab aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Dan dialah Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, banyak hal dapat palsu. Kiranya kehidupan kerohanian kita tidak palsu. Pelayanan kita tidak palsu. Biarlah kehidupan kita, religiusitas kita tidak palsu. Tapi kita boleh benar-benar suatu kehidupan yang dari dalam berbuah karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan yang kedua saudara, tandanya seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang ingin saya bahas adalah dalam Kisah 1 ayat 8, ya, di mana di situ dikatakan peristiwa Pentakosta terjadi, maka murid-murid bangkit, dan salah satunya adalah Petrus, dan dia mulai dengan berani bersaksi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Maka satu tanda seorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang bersaksi. Tidak mungkin tidak, ya. Ada satu kegelisahan dalam hatinya karena Roh Kudus mendorong, ya, menguasai kehendaknya untuk dia boleh bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana apa yang kita alami, perubahan yang kita alami, ya, suatu berkat keselamatan yang kita alami, kita pun mau bagikan kepada orang lain. Roh Kudus tidak hanya membereskan hidup kita, tapi melalui kita Roh Kudus pun bekerja supaya orang yang mendengar pun boleh dibereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Namun masalahnya saudara,
dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dalam kehidupan kita, tapi mengapa kita sebagai orang Kristen kok sepertinya ya buahnya gersang, saudara ya. Bahkan kita begitu struggle sekali untuk hidup dalam kebenaran. Ya, saudara. Mengapa kita tidak pernah ada kerinduan untuk memberitakan tentang Kristus? Padahal Roh Kudus tandanya pertama kali diutus adalah bersaksi bagi bangsa-bangsa. Mengapa hal itu tidak nampak dalam kehidupan kita? Seringkali kita secara nyata tidak selalu mengalami hal itu terjadi. Tidak selalu hidup dalam kebenaran, hidup kita tidak selalu berbuah, dan kita tidak selalu berkobar-kobar untuk memberitakan tentang Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kesaksian hidup kita. Maka saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang terus-menerus dipenuhi. Jika saya baca dalam Efesus tadi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh di sini dikatakan keep being filled. Artinya terus-menerus dipenuhi. Bukan sekali saja dalam kehidupan kita, tapi terus-menerus dari waktu ke waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam arti kehidupan kita dari hari ke hari terus didorong oleh Roh Kudus, terus dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah artinya dipenuhi. Kadang kita tidak membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada saat-saat kita membiarkan Roh Kudus membakar semangat kita, mendorong kita, menguasai hidup kita. Tapi seringkali kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dipenuhi adalah suatu proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, bukan sekali seumur hidup. Mengapa saudara? Kita akhirnya hidupnya begitu dry, ya, hidupnya begitu kering, hidupnya bukan ada api yang membakar untuk hidup bagi kebenaran, hidup bagi Tuhan. Saudara, kalau kita baca ya, mengapa hal ini terjadi? Maka 1 Tesalonika 5 ayat 19, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Baik, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, kalau kita baca bersama-sama, ya. Di sini dikatakan janganlah padamkan roh. Ya. Roh Kudus diberikan supaya kita hidup mengiring Tuhan. Tapi seringkali kita yang memadamkan roh. Bukankah Roh Kudus di awal dikatakan dipenuhi itu berarti Roh Kudus yang mendorong dan menguasai, tapi kita seringkali memadamkan. Ya, memadamkan berarti kita tidak menggubris, kita menolak, ya. Maka ketika dorongannya kita tidak gubris, bahkan kita tekan dan kita padamkan. Ketika Ia menggerakkan kita, mau memperlengkapi kita dengan karunia-karunia untuk melayani, kita memadamkan. Bahkan ketika Roh Kudus ingin membuat kita terus bertumbuh menghasilkan buah-buah pertobatan, ketika Dia mengikis hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh subur menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, kita memadamkan pekerjaan Dia, tidak menggubrisnya, tidak memperdulikannya. Kita merasa I'm okay, aku sudah baik-baik saja. Dan kita memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Satu sisi, Roh Kudus itu seperti api yang membakar. Tapi satu sisi Dia adalah pribadi yang lemah lembut, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menyadari diri kita yang berdosa dan kita bertobat. Kadang Roh Kudus menanti kita, memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Seringkali kita memadamkan Roh Kudus, pekerjaan dalam kehidupan kita. Justru kita bukannya memadamkan api-api si jahat, ya, dosa-dosa yang merusak kehidupan kita. Justru kita memadamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada satu kutipan dari seorang teolog bernama A.W. Tozer. Dia mengatakan, apakah Anda sungguh yakin ingin hidup dipenuhi Roh Kudus?
yang meskipun ia lembut dan suci, penuh kasih, namun akan memaksa untuk menjadi Tuhan atas hidupmu. Menuntutmu untuk taat firman, tidak mengizinkan dosa dalam hidup, membelokkan arah hidupmu kepadanya, menyingkirkan hal-hal yang kita kasih, namun merusak jiwa kita. Itulah Roh Kudus, saudara. Satu sisi dia lemah lembut, tapi satu sisi dia terus mendorong kita, semakin kita hidup untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahkan memaksa kita untuk taat firman Tuhan, membelokkan arah hidup kita yang menyimpang dari jalan Tuhan ke jalan yang benar. Bahkan dia menyingkirkan hal-hal yang kita kasihi, dosa-dosa yang kita kasihi, padahal itu merusak jiwa kita. Dan saya yakin ini adalah suatu hal yang nyata sekali dalam kehidupan Kristen. Bukanlah kehidupan moralitas. Kehidupan Kristen adalah kehidupan spiritualitas, di mana Roh Kudus bekerja secara nyata dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Yang kedua yang saya ingin kita bahas adalah Efesus 4 ayat 30. Mengapa sepertinya kehidupan kita begitu kering dan dry sekali, tidak berkobar? Karena satu sisi mungkin kita memadamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan yang kedua, kita mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan ini begitu kuat sekali, saudara, menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, yang dia mengharapkan yang terbaik supaya kita bisa menjadi pribadi yang terbaik yang sesuai dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah mengapa ketika kita menolak, menyimpang, Roh Kudus menjadi berduka. Bukankah saudara yang punya anak, saudara ketika anak saudara menjadi nakal, menyimpang, saudara bukan sekedar marah, tapi saudara berduka, sedih, saudara, karena saudara selalu menginginkan yang terbaik bagi anak saudara. Itulah mengapa firman Tuhan mengatakan Roh Kudus berduka, karena dia menginginkan saudara menjadi yang terbaik yang Tuhan inginkan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi seringkali kita mendukakan dia dengan dosa-dosa kita, kita menolak dengan kemalasan kita, dengan keacuhan kita, dan kita mencintai hal-hal yang jahat yang justru merusak jiwa kita. Saudara, dia hadir. Ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus tidak hadir. Roh Kudus selalu ada menyertai kita, tapi apakah kita mau taat dan tunduk akan dorongannya, akan keinginannya untuk merubah hidup kita, atau kita terus berkali-kali memadamkan dan mendukakan dia dalam hidup kita. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan kita membiarkan hidup kita sebagai orang Kristen tapi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang gersang, yang kering, yang hidup tidak dipenuhi Roh Kudus? Tuhan mengutus Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita boleh menikmati suatu kehidupan yang berbuah dan sukacita dalam kebenaran. Saudara, inilah bedanya kekristenan, saudara. Dikatakan, mari ikut kepadaku, engkau yang letih lesu, aku akan memberikan engkau kuk yang enak dan ringan. Saya yakin kehidupan Kristen, setiap Roh Kudus yang diberikan kepada kehidupan setiap umat percaya, maka kehidupan Kristen bukanlah suatu kuk yang berat, sebab Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan umat percaya untuk membakar dia hidup bagi Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara selama ini sebagai orang Kristen dan merasa hidup itu berat, saudara, memang ada tantangan, saudara, untuk hidup dalam kebenaran. Tapi saya yakin Roh Kudus terus bekerja untuk menolong kita, sehingga kita merasakan kehidupan mengiring Tuhan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan dan kuk. Meskipun orang lihat itu sebagai kuk, tapi adalah suatu kuk yang ringan dan enak sekali, saudara. Sebab Roh Kudus mengubah hati kita untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, di akhir firman Tuhan ini saya ingin memberikan satu ilustrasi, saudara. Saudara, jika ada orang yang bertamu ke rumah saudara, pasti saudara akan menilai siapa dia yang bertamu. Kalau seorang mungkin datang menjual sesuatu,
Mungkin paling dalam yang engkau biarkan dia datang adalah di halaman, ya, atau di pintu masuk. Saudara tidak akan biarkan dia masuk. Tapi kalau teman dekat, saudara akan buka pintu itu, dan saudara akan biarkan teman saudara masuk pintu itu dan bertamu. Tapi kalau saudara dekat, kerabat, maka rumah itu bukan saja pintu depan yang dibuka, tetapi semua pintu di dalam rumah itu engkau biarkan terbuka. Pintu kamar saudara gitu ya, pintu kamar mandi, pintu dapur, saudara buka, biarkan dia untuk masuk. Bahkan pintu kulkas mungkin ya, saudara biarkan dia makan gitu ya. Tapi jika orang yang benar-benar adalah sedarah, adik saudara, kakak saudara, orang tua saudara datang ke rumah saudara gitu ya, saudara akan lebih lagi membuka semuanya. Bahkan pintu-pintu yang mungkin berangkas, mungkin ya saudara ya, kalau anak saudara berangkas atau tempat-tempat yang terrahasia pun saudara akan buka bagi dia, karena tahu dia adalah orang yang berarti bagi saya. Saudara, apakah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, kita membuka hati kita secara luas untuk dia bekerja dalam kehidupan kita, atau masih ada pintu-pintu yang kita tutup? Dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita yang kita tidak buka. Karena itu saudara, di hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus adalah berkat yang besar sekali. Pribadinya sendiri dia berikan untuk menyertai kita sampai langkah kita yang terakhir. Akankah kita dengan taat menerima dorongannya, pekerjaannya dalam kehidupan kita, tidak lagi mendukakan, tidak lagi memadamkan, tapi membuka, dan kiranya Tuhan melihat aku sampai kedalaman hatiku. Banyak hal yang tidak berkenan, tapi kiranya Tuhan bereskan. Karena hanya Engkaulah yang dapat mengubah semuanya. Karena itu saudara, di hari Pentakosta ini mari kita berdoa, Tuhan, ampuni aku Tuhan jika selama ini aku mendukakan, memadamkan roh, hidup aku akhirnya justru lebih mencintai hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang berdosa. Aku sudah lama sekali memadamkan, menumpulkan hati nuraniku, menolak pekerjaan Tuhan dalam hidup. Tapi kiranya Tuhan, di hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi, kiranya Engkau bekerja terus dalam kehidupanku, menggelisahkan hatiku untuk hidup dalam kebenaran, membakar, mendorong aku supaya aku terus hidup dalam kebenaran, berbuah, berdampak. Bahkan aku boleh begitu penuh dengan kasih-Mu sehingga aku pergi memberitakan Tuhan bagi orang-orang sekitar. Saya rindu sekali gerejanya boleh nyata, Roh Kudus boleh nyata di gerejanya, Roh Kudus boleh nyata bekerja dalam keluarga saudara, dan Roh Kudus boleh nyata bekerja dalam pribadi saudara. Biarlah kita berkata, Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan aku, sebab tidak mungkin aku dapat hidup jika Tuhan tidak bekerja dalam hidup aku. Engkau yang mengawali hidupku dan Engkau yang akan mengakhiri hidupku. Hari ini mari kita menyanyikan satu pujian sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau membuka hatiku. Kiranya Engkau menjamah hati kami yang mungkin keras, Engkau lembutkanlah. Dan kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan aku. Kiranya aku boleh memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau taat kepadamu.
Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami membuka hatimu untukmu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa, kita merenungkan setiap firman Tuhan, dan kiranya kita menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu memiliki suatu kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan secara leluasa dalam kehidupan kami. Kami mau taat. Bapa, kami sudah bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami sekali lagi tentang kehidupan yang dipenuhi Roh. Roh Kudus menjadi berkat bagi kami. Pribadi-Mu sendiri menyertai kami dari langkah awal kami sampai akhir langkah kami. Kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan kami secara luasa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami memadamkan, mendukakan Engkau, padahal Engkau ingin melakukan hal-hal yang mulia dalam kehidupan kami. Kami mau taat. Kiranya Engkau ingatkan kami yang terbatas, kami yang seringkali lalai, tapi kiranya Engkau boleh terus memimpin kami. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau berikan. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar. Kiranya mereka boleh hidup penuh dengan semangat sukacita, karena Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohonkan berkat dari Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bersama dengan orang-orang yang percaya, pilihan Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun kami berada dan berbeda jarak dan tidak berkumpul bersama-sama, namun Tuhan meyakinkan kami bahwa Tuhan sedang bertujuan dan memberikan kepada kami sesuatu yang baik melalui firman-Nya yang sudah kami dengar ini. Kami yakin dengan dengar firman Tuhan ini, kami boleh terus mencondongkan hati kami dalam hidup saat ini untuk tetap setia kepada Tuhan sebagai penyelamat kami. Berikan kami semangat yang terus-menerus di perhadapan kami walaupun banyak tantangan. Terus Tuhan memberikan kami semangat oleh pengertian firman yang kami percayai. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini, yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakainya, mengurapinya, dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sudah mendengarkannya.
kebenaran firman Tuhan ini. Diberkatilah kami Tuhan oleh berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat jasmani yang limpah di dalam setiap kehidupan kami, teristimewa di dalam saat-saat seperti sekarang ini. Lindungi kami dan jauhkan kami dari segala mara bahaya yang Tuhan tidak kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kekurangan. Kiranya Tuhan tolong mereka semua keberadaan mereka. Seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan sertai kami Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaannya, yang berusaha Tuhan berkati dalam usahanya. Memberkati setiap kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Untuk mereka dapat membina dan membimbing anak-anak mereka semakin dekat dengan Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Dan yang suam-suam kuku Tuhan terus ingatkan kepada kami. Kiranya Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami sesuai dengan janji Tuhan. Baik pada waktu kami pergi maupun kami pulang, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Indonesia Tuhan, yang memimpin dari teratas sampai yang terendah. Kiranya mereka terus diberikan kemampuan berupaya untuk melakukan keputusan-keputusan yang bijaksana Tuhan di dalam menghadapi dalam kesulitan dan kesukaran karena wabah virus corona yang saat ini melanda di seluruh negeri kami ini. Kami berdoa juga untuk masyarakat seluruh Indonesia agar mereka diberikan kepatuhan Tuhan, untuk mereka tetap mengikuti setiap perintah-perintah yang dilakukan oleh pemerintahan, teristimewa perintah-perintah Tuhan untuk mereka lakukan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami satu dengan lain akan terpisah. Kami memohonkan berkat bagi jemaat yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah kasih sayang persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di acara berikutnya di dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan memberkati. Amin.